Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Denggasing. Saat ini, demi menyambung hidup keluargaku, saya merantau melewati perbatasan, bekerja di salah satu perusahaan florist di daerah Taipei, atau Tamangapa di sampingnya Pembuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pesan papan bunga ucapan, langsung maki ke tempat kerjaku, pas depannya Masjid Jami Nurul Ilham Kasih. Atau inbox nanti kutanyakan ki bosku, supaya dikasih ki harga miring atau diskon khusus. Promosi. Jadi kemarin itu, tidak sempat Mas sering nonton PSM berlaga melawan Bayangkara, padahal live ki di depan TV. Padahal siap-siap nonton ditenemani secangkir kopi dengan sanggara Belanda, bahasa kerennya, atau pisgorji. Tiba-tiba dari dapur memanggil ke istriku, suamiku, ya istriku. Sekedar info saja buat teman-teman, kalau dari awal pernikahan hingga sekarang, saya dan istriku masih sering memakai istilah-istilah panggilan sayang. Suamiku, istriku. Karena kenapa? Saya orangnya romantis. Jadi tetanggaku itu tidak pernah Kak dengar ribut-ribut, cekcok permasalahan suami istri, tidak pernah Kak. Kenapa bisa? Karena tetangga samping kiri dan kananku itu adalah areal pekuburan di sekitar daerah Macanda. Jadi tidak bisa diprotes kok dong. Sisa kita mami yang hidup mengirimkan doa buat mereka di sana. Jadi lanjut ya. Saya tinggal di daerah Macanda, di sekitar areal pekuburan, bukan karena mau uji nyali. Bukan. Bukan juga banyak pengisinganku, banyak doa-doa yang diberikan oleh leluhurku. Tapi karena terpaksa aja dong. Di situ Tommy kemampuanku. Dulu memang rencana ada niat untuk ngontrak rumah di daerah perumahan elit Bukit Baruga. Tapi setelah aku tanya-tanya temanku mengundurkan diri, Kak. Iuran bulanan untuk kebersihan dan keamanannya saja melebihi uang jatah makanku selama sebulan. Apalagi kalau mau bayar kontrakan rumahnya. Bukan levelku. Tarik diri, Mak. Ya, tunggulah suatu saat. Kalau ada rezeki. Biarkan saja saya tinggal di Macanda. Mudah-mudahan suatu saat saya pulang bawa Mercy. Toh, tidak ada lagi gosip-gosip tetangga. Kalau saya bagaimana-bagaimana di luaran, mungkin sisa petugas pajak yang datang ke rumahku mau nagih pajak mobil Mercy-ku. Jadi, lanjut ya. Jadi, saat istriku memanggil, suamiku, iya istriku. Iya istriku. Kenapa Ki? Jadi begini, ini kan selesai nih masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah anak tak. Besok mulai melanjut sekolah. Jadi aku bilang, Alhamdulillah, ada masalah kah? Ada masalah sayang. Ini baju pemberian sepupunya, robek mi. Jadi kebetulan naik arisanku, pergi maki belikan ki baju di pasar Todok Puli. Astagfirullahaladzim. Dalam hatiku, pas Tommy mau main PSM, pas Tommy suruh ke istriku beli baju di pasar Todok Puli. Tapi demi rasa cinta kepada anak, demi pendidikannya, pergi Tommy aku starter motorku, rencana mau ke pasar Todok Puli. Kalau tutup di pasar Todok Puli, pergi ke di sebelahnya, toko Indo-Indo. Khusus menyediakan juga seragam sekolah. Memang baju yang dipakai anakku itu baju hibah jikodem, pemberian sepupu-sepupunya. Masalahnya, anakku beratnya walaupun baru masuk SMP 55 kilo, Ki, agak bonsor, Ki. Sedangkan sepupunya 43 kilo, Ji. Bagaimana tidak robek, tidak takik itu bajunya. Kadang-kadang juga baju pemberian sepupunya, selain kecil, ada Tommy doda-doda pulpennya, tidak mau hilang, mana tuh dikucek sama istriku. Dan bahkan baru-baru ini, sisa satu kancing baju yang tertinggal di baju sekolahnya. Ya toh, kalau napake kayak Tommy vokalnya tip X. Lihat senyum manis di atas bibir bergicu. Iya toh yang dulu.
Tapi untung karena istriku kreatif, dia pindahkan kancing-kancing baju yang ada di dasternya. Walaupun mungkin warna-warni kelihatan, yang penting tertutup dadanya anakku. Baju dasternya yang kembali terbuka, tapi kularang istriku pakai, kibuang mi. Karena memang lusuh mi. Nanti kalau naik arisanku, ku belikan ki. Jangankan daster, mobil Mercy ku belikan ki. Ya, jadi lanjut. Pergi mak ke pasar Tolo Puli, memang tutup ki. Pergi kak ke sebelahnya, toko Indo-Indo. Yang juga menyediakan alat perlengkapan sekolah, seragam sekolah. Setelah pilih-pilih baju, mengantri kak di kasir. Selagi mengantri, ada waktu kulihat nonton PSM via HP ku. Buka HP ku nonton mak. Pas tung adegannya hampir cetak bola penyerangnya PSM, kegawanya Bayangkara. Karena saya orangnya lata, refleks teriak, gol, ewa gol. Kubayangkan lagi ada di stadion GBH Parepare. Tiba-tiba ibu yang di belakangku yang lagi mantri, natape punggungku. Pak! Balik Tom, mak, langsung tersadar, Kak. Nah, bilang Tom itu ibu, woi Pak, sadar Jaki. Ku bilang Tommy, minta maaf, Kak. Minta maaf, Bu. Perkenalkan, saya Rahul Denggasing. Langsung dia bilang apa? Urusanmu, tidak pentingnya, Jide. Sakit hatiku, perih hatiku. Dalam hatiku berkata, ini ibu memang rendah sekali rasa cinta kemalkasartaannya. Kalau memang tidak hobi bola, Ki, minimal hargai jasa-jasa perjuangan para pemainnya PSM. Karena berkat prestasinya tahu mereka mampu meraih gelar juara Liga, Piala Liga musim lalu. Nah, kalah Ki tim-tim lain yang punya lapangan, yang punya stadion. Kita kudu tidak ada stadion tak. Cuma wacana-wacana, gambar-gambar bertahun-tahun seperti itu, Ji. Tidak terrealisasi. Apalagi sekarang ada lagi konflik hukum atas tanahnya yang dulu sudah sepakat. Sekarang ada lagi. Untung saja tahu wali kota Parepare berserta warganya dapat mendukung PSM dengan menyediakan lapangan GBA Parepare di kota cinta Parepare. Jadi saya jempoli Ki buat wali kota Parepare dan warganya. Tetap Ki dukung PSM. Waho. Jadi setelah beli kak baju, pulang mak. Ku kasih Tommy anakku baju. Ini nak baju baru tak? Gembiranya mamu. Tertawa lepas Ki sumring Ki dengan gigi-gigi kuningnya. Tapi ada Lena bilang, Pak, selain baju, disuruh kak juga sama guruku untuk siapkan sampul buku warna-warni sesuai yang ditetapkan guruku. Langsung tapole, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Seandainya mungkin ada kebijakan dari pemerintah, dapat Ki mungkin bantuan untuk pembeli sampul buku. Tapi sudahlah, namanya sudah dikasih gratis, jangkit lagi minta macam-macam. Ya toh? Atau mungkin ada subsidi dari pemerintah untuk sampul buku warna-warni. Jadi tidak menyusahkan lagi orang tua. Toh? Jadi begitu sampai di rumah sudah kukasih buku, sudah kukasih baju anakku, iseng-iseng kuputar TV. Mudah-mudahan masih main PSM. Pas kuputar masih main jengki. Tapi adegannya penalti, dikasih hukuman penalti buat PSM. Refleks teriak, kiri Arya, kiri. Untungnya Ji, Reza Arya tidak mendengar suaraku. Karena strikernya dari Bayangkara menendang ke sebelah kanan. Reza Arya penjaga PSM melompat juga ke sebelah kanan. Akhirnya tidak jadi gol. Nah, itu juga berkat yang kudengar berita, berkat saran dari anak gawang atau bellboy, istilah kerennya, yang menyarankan Reza melompat ke arah kanan. Akhirnya bellboy itu dikasih baju sama Reza Arya, dan untung tidak mengikuti saranku. Seandainya saya jadi bellboy atau anak gawang, kusarankan melompat sebelah kiri. Bukan baju dikasih Kak, tapi bulian di Seantero Sulawesi.
Begini pernah tonjak jadi anak gawang, waktunya Stadion Matuangi masih berdiri. Tahun 97 masih SMPK, saya pernah main di Persis, salah satu klub naungan PS di bawah naungan PSM di Karabosi. Jadi salamku buat mantan pelatihku dulu, Bapak Hamid dan Pak Puding. Sehat-sehat selalu kakandaku. Permasalahan di dunia olahraga, khususnya sepak bola, setali tiga uang dengan dunia pendidikan. Dulu, minggu-minggu lalu kita dengar berita di dunia olahraga sepak bola bahwa ada dugaan pungli dalam seleksi wasit Liga 1 dan Liga 2. Di dunia pendidikan ada juga berita bahwa ada pengaturan siswa-siswi untuk masuk di salah satu sekolah unggulan melalui jalur cepat ekspres dengan membayar segepok materi. Jadi kita berdoa bersama semoga hal-hal negatif tersebut tidak terjadi di pemerintahan yang akan datang. Jadi tentukan memang pilihan tak, jangan tergoda dengan serangan-serangan fajar dan jangan golput. Kecuali golput yang satu golana putua. Kalau itu mau tonjak. You know? Demikian cerita-cerita dari saya, walaupun tidak semuanya real, jangan ada yang tersinggung. Satu kata, satu kalimat, tetap dukung PSM. Saya Raul Linggasing dengan kata saya menyapa, Ewago!